Baik, selamat sore. Pada kesempatan kali ini, saya Idewo Ayu Sukmawati dengan NIM 5323006 dari Prodi Sarjana Gizi Universitas Bali Dwipa akan membuat presentasi yang digunakan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Biokimia Gizi. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Terdapat 4 biomolekul yang paling berperan dalam reaksi biokimia yang terjadi dalam sel hidup, yaitu protein, asam nukleat yang diantaranya ada DNA dan RNA, polisakarida, dan lipid. Keempat biomolekul tersebut tersusun dari monomernya atau building block masing-masing dan memiliki fungsi utama yang berbeda-beda. Berdasarkan informasi atau tabel di bawah ini, maka jelaskanlah building block dan fungsi utama dari keempat biomolekul. Kita mulai dari biomolekul yang pertama, yaitu protein. Protein tersusun atas unit penyusun atau monomernya, yaitu asam amino acid. Protein adalah polimer yang terdiri dari rangkaian asam amino yang terhubung oleh ikatan peptida, di mana terdapat 20 jenis asam amino yang berbeda, yang masing-masing memiliki rantai samping unik sehingga memberikan sifat kimiawi tertentu pada protein. Fungsi utama protein, fundamental basic of structure and function of cell. Jadi protein berperan sebagai kerangka dasar struktur dan fungsi sel. Misalnya, protein seperti aktin dan tubulin berfungsi sebagai bagian dari sitoskeleton yang menjaga bentuk sel. Tidak hanya itu, fungsi protein itu ada yang lain. Yang kedua, misalnya pada enzim, yang merupakan jenis protein khusus mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut terurai. Contohnya adalah enzim amilase yang memecah karbohidrat. Fungsi protein yang ketiga itu protein juga penting dalam pengangkutan molekul, misalnya hemoglobin untuk transportasi oksigen dan komunikasi antar sel, misalnya hormon peptida seperti insulin. Kita lanjut ke biomolekul yang kedua, yaitu DNA, deoksiribonucleic acid, di mana DNA atau asam deoksiribonukleat adalah biomolekul yang menyimpan informasi genetik dalam semua organisme hidup. DNA sendiri berfungsi sebagai panduan untuk perkembangan dan fungsi sel. DNA terdapat di dalam inti sel, nukleus pada eukariota, sedangkan pada prokariota seperti bakteri, DNA terletak di sitoplasma dalam bentuk sirkuler. Monomer penyusunnya, building block dari DNA, itu ada deoksiribonukleotida yang terdiri dari 3 komponen utama. Pertama ada basa nitrogen,
Yang seperti yang kita tahu itu terdiri dari ATGC, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Yang kedua ada gula pentosa berupa deoksiribosa yang merupakan cincin 5 atom karbon dengan 1 oksigen dan 1 hidrogen lebih sedikit dibandingkan dengan ribosa pada RNA. Yang ketiga ada fosfat yang terikat pada gula, di mana memungkinkan pembentukan rantai polinukleotida melalui ikatan fosfodiester. Fungsi utama DNA itu sebagai hereditary atau penyimpan informasi genetik. DNA menyimpan informasi genetik yang digunakan untuk membentuk dan mengatur fungsi sel. Informasi ini tertulis dalam urutan basa nitrogen yang kemudian diterjemahkan menjadi protein melalui proses transkripsi dan translasi. Fungsi DNA itu hereditas, pewarisan sifat. DNA diwariskan dari induk ke keturunan, dari orang tua ke anaknya, yang membawa sifat-sifat genetik yang menentukan ciri-ciri individu. Selama pembelahan sel, DNA akan direplikasi agar setiap ada sel baru memiliki salinan lengkap informasi genetik dari induknya. Berikutnya ada replikasi. Proses ini memastikan bahwa informasi genetik yang ada dalam DNA dapat digandakan sebelum pembelahan sel, agar setiap sel yang terbentuk memperoleh salinan lengkap DNA. Biomolekul yang ketiga itu ribonucleic acid, asam ribonukleat RNA adalah molekul yang berperan dalam menyalin dan menerjemahkan informasi genetik yang terdapat dalam DNA menjadi protein. RNA juga terdapat dalam semua sel hidup dan berfungsi sebagai perantara antara informasi yang ada di DNA dan proses sintesis protein yang terdapat di ribosom. Sama halnya dengan DNA, RNA juga tersusun dari nukleotida yang terdiri dari 3 komponen utama. Pertama ada basa nitrogen. Jika di DNA ada timin, maka di RNA ada urasil. DNA ada adenin, urasil, guanin, dan sitosin, AUGC. Urasil di sini menggantikan timin yang terdapat pada DNA. Kedua, gula pentosa berupa ribosa. Di DNA deoksiribosa, dan di RNA itu ribosa, yang memiliki 2 atom oksigen lebih banyak dibandingkan dengan deoksiribosa yang dimiliki DNA. Ketiga, ada fosfat yang memungkinkan terbentuknya ikatan fosfodiester yang menghubungkan nukleotida. Biomolekul yang keempat itu ada polisakarida. Polisakarida tersusun atas monomernya, yaitu monosakarida. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Polisakarida adalah kombinasi karbohidrat kompleks yang terdiri dari rantai panjang monosakarida yang terikat melalui ikatan glikosidik. Fungsi utamanya yang pertama, storage form of energy, jadi sumber energi. Polisakarida berfungsi sebagai cadangan energi dalam tubuh yang dapat dipecah menjadi gula sederhana seperti glukosa untuk menyediakan energi. Dalam tumbuhan, pati merupakan bentuk penyimpanan energi utama, sementara pada hewan, energi disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan juga otot.
Komponen struktural dari polisakarida seperti selulosa pada tumbuhan berfungsi sebagai komponen struktural utama dari dinding sel tumbuhan. Selulosa memberikan kekuatan dan dukungan struktural bagi sel tumbuhan agar dapat tumbuh dan tegak bertahan terhadap tekanan mekanik. Contoh polisakarida itu ada pati sebagai sumber energi cadangan pada tumbuhan, ada glikogen, cadangan energi yang terdapat pada hewan, terutama di hati dan otot, lalu ada selulosa, komponen struktural utama dalam dinding sel tumbuhan. Yang kelima itu lipid. Lipid memiliki monomer atau building block, fatty acid, dan juga gliserol, asam lemak dan juga gliserol. Lipid adalah molekul besar yang terdiri dari satu gliserol dan 1, 2, atau 3 asam lemak yang terikat melalui ikatan ester. Struktur ini membentuk berbagai jenis lipid seperti trigliserida, lemak dan minyak, dan juga fosfolipid. Fungsi utamanya, storage form of energy to meet long-term demands. Jadi penyimpanan energi. Lipid, terutama dalam bentuk trigliserida, berfungsi sebagai penyimpan energi yang efisien. Lipid menyediakan lebih banyak energi per gram dibandingkan dengan karbohidrat. Trigliserida disimpan dalam jaringan adiposa dan digunakan saat tubuh membutuhkan energi dalam jumlah yang besar. Komponen membran sel fosfolipid membentuk lapisan ganda pada membran sel. Fosfolipid memiliki sifat amfipatik, jadi memiliki bagian yang larut dalam air dan bagian yang tidak larut dalam air, yang memungkinkan mereka untuk menyusun struktur membran yang membatasi sel dari lingkungan luar dan mengatur permeabilitas sel terhadap molekul-molekul tertentu. Lipid juga berfungsi dalam proses pengaturan fungsi tubuh. Steroid, yang merupakan tipe lipid lainnya, berfungsi sebagai hormon pengatur berbagai proses tubuh. Misalnya, kolesterol digunakan untuk menghasilkan hormon steroid seperti estrogen, testosteron, dan kortisol yang mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan respon tubuh terhadap stres. Lipid juga berfungsi dalam isolasi dan perlindungan. Lipid sebagai pelindung organ internal, memberikan isolasi termal, serta membantu dalam melindungi tubuh dari cedera fisik. Lemak subkutan berfungsi untuk melindungi tubuh dari suhu ekstrim dan juga trauma. Contoh lipid yang sering kita dengar itu pasti trigliserida, lemak dan minyak sebagai penyimpan energi. Lalu ada contoh lainnya seperti fosfolipid yang membentuk membran sel, steroid atau kolesterol sebagai pengatur hormon dan komponen membran. Lalu ada wax sebagai perlindungan pada permukaan tumbuhan dan hewan. Yaitu wax itu terdapat pada tumbuhan dan juga hewan.